salah satu sekolah mengenai pungutan kembali dana operasional sekolah, yang mana hal tersebut di mana sekolah tersebut telah mendapatkan bantuan operasional sekolah melalui dana BOS. Iya. Selain itu kami juga menemukan adanya pungutan bernama kedinasan. Kami sempat mengkonfrontir kepada pihak dinas pendidikan, tapi hingga sampai saat ini tidak ada penjelasan Terkait anggaran kedinasan itu. Berapa Pak yang tertera di sana? Untuk anggaran kedinasan per siswa Rp40.000. Rp40.000. Ya. Itu tingkat SMP apa? Semua SD dan SMP. SD, SMP, Ya. SMA? SMA tidak. Sekolah SD dan SMP Kanaan. Yang mana kami tidak menemukan adanya transparansi serta publikasi laporan penggunaan dana BOS di setiap tahunnya. Di sekolah Kanaan itu? Ya, tidak ada. Iya. Dan kami juga meragukan tentang keberadaan komite sekolah. Iya. Selain itu, untuk pungutan-pungutan rutin yang bersifat wajib seperti pungutan untuk biaya kegiatan pembelajaran dan pengembangan kesiswaan sebesar Rp495.000 per siswa. Rp495.000 per siswa. Walaupun dalam kondisi COVID. Betul. Itu harus bayar. Betul. Selain itu ada lagi biaya untuk operasional sekolah sebesar Rp235.000. Operasional sekolah? Iya. Dibebankan ke siswa? Ya, ke orang tua. Ke orang itu ada dari dana BOS kan? Betul, makanya itu sebetulnya yang kami pertanyakan. Makanya kami datang ke dinas itu untuk melihat RKAS sekolah tersebut. Tapi hingga detik ini tidak ada dari pihak dinas untuk membuka hal ini. Ini semakin mencurigakan. Setiap sekolah swasta pasti terjadi seperti begini. Oh, berarti itu ada dugaan korupsinya itu muncul di uang apa tadi? Pungutan kedinasan maupun operasional sekolah. Nah, untuk totalnya itu yang swasta Pak, itu tingkat SD, SMP? SD dan SMP sama Pak. Kalau untuk mengenai uang yang 495 dan 235 uang operasional sekolah dan pengembangan siswa itu sama untuk SD dan SMP nilainya sama. Nilainya sama. Berapa itu? 495.000 dan 235.000. Jadi totalnya 725.000 per siswa. Per siswa. Itu tiap tahun? Per semester Pak. Per setahun semester? 2 kali. Setahun 2 kali? Iya. Oh, setahun 2 kali ya, khusus per buat semester itu swasta. Per semester ya, untuk sekolah swasta. Berarti setiap pungutan yang tadi dan pungutan kedinasan pun itu per semester semua. Menelusuri tentang Juknis Pos juga ya. Dimana di Juknis Pos tersebut kan banyak sekali saya lihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sekolah. Oleh karena itu saya meminta kepada dinas pendidikan agar menegur sekolah tersebut dan menghilangkan pungutan-pungutan tersebut serta melakukan transparansi mengenai penggunaan dana BOS. Terkecuali ini memang ada indikasi Betul. dengan dinasnya juga gitu. Betul, kan. betul. Tidak tahu ya kalau seperti itu. Sehingga dinas tidak bisa menindak sama sekali. Sekolah mana Pak tadi Pak? Kanaan. Ya, SD dan SMP Kanaan. Mengenai masalah pungutan kedinasan tadi ya. Ya. Ini saya sangat menyesalkan sekali karena menentang sekali dari peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasal 9 ayat 1 yang berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar 9 tahun tanpa pungutan biaya. Oh ya, untuk dari SD sampai SMP kan tidak dipungut biaya ya. Mau negeri mau swasta kan? Betul, karena tidak ada perbedaan kasta tentang negeri dan swasta. Iya. Di undang-undang hanya disebutkan sekolah formal dan non formal. Tidak ada perbedaan kasta antara negeri dan swasta. Apalagi sekolah swasta ini juga menerima bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat. Lamun teh Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
ngalakukeun hal siga kitu kabosan ngan babado gue jeung kasihan ka kapok hayang meureun diborgol ku KPK nya.